Shalom, salam damai. Kita baca Injil Matius bab 26 dengan judul perikop Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Yudas Iskariot adalah murid yang mengkhianati Yesus demi uang, 30 uang perak. Jadi hati-hati terhadap uang. Uang bisa membawa bencana. Kita memang butuh uang. Siapa yang gak butuh uang? Yang gak butuh uang, silahkan tulis di kolom komentar. Saya tidak butuh uang. Kita semua butuh uang. Tapi kita tidak butuh diperbudak oleh uang. Uang yang kita kendalikan, bukan kita dikendalikan oleh uang. Itu bahaya. Kita semua butuh makan, tapi kita tidak dikendalikan oleh makanan. Hidup untuk bekerja, untuk melayani Tuhan, bukan hidup untuk makan. Hidup bukan untuk makan, tetapi makan untuk hidup, supaya kita hidup dan supaya kita bisa sehat, bisa kerja, melayani Tuhan. Kita melayani, jangan maunya cuma dilayani, tapi nggak mau melayani. Itu ada seperti itu. Ada orang yang maunya dilayani, nggak mau melayani. Ada itu, nggak tahu diri. Ya, orang yang nggak tahu diri. Yudas ini sudah, yang boleh dikatakan hampir 3 tahun ya, kan Yesus berkarya kurang lebih 3 tahun ya. Bersama Yesus sudah kurang lebih 3 tahun. Di saat-saat terakhir Yudas terbudak atau terbutakan oleh keinginan akan uang. Hati-hati, uang bisa menjadi setan. Uang bisa dipakai setan untuk menghancurkan kita. Lihat ini, karena uang Yudas jadi hancur, akhirnya mati. Dia bunuh diri. Dia egois, sampai sudah mau saat terakhir pun Yudas egois ya. Kalau dia menyesal, itu jangan bunuh diri. Menyesal justru kembali mengikuti Yesus dan mikul salib. Gantian, kamu sudah menyangkal Yesus, kamu sekarang menjadi saksi untuk Yesus. Seperti Petrus. Petrus juga menyangkal Yesus, tapi Petrus bertobat dan mikul salib dan mau menjadi saksi untuk Yesus. Bukannya malah bunuh diri ya. Itu orang yang bunuh diri, mencari jalan pintas, menolak tanggung jawab. Itu Yudas ini, Yudas Iskariot ya. Ada lagi Yudas yang lain ya, bukan Yudas Iskariot ya. Yang mengkhianati Yesus tuh Yudas Iskariot. Jadi murid yang mengkhianati Yesus dari ke-12 murid itu adalah Yudas Iskariot. Ada lagi yang namanya Yudas, tapi Yudas yang lain ya, bukan Yudas Iskariot. Ya, sama seperti kita sekarang kan. Ada beberapa nama yang umum ya. Nama ini sama dengan nama itu ya, tapi nama belakangnya beda. Jadi beda orang ya, walaupun nama depannya sama. Jadi yang mengkhianati Yesus Yudas Iskariot, bukan Yudas yang lain. Setelah menerima 30 uang perak, ya nggak seberapa sih ya. Ya mungkin sekarang ini nilainya berapa ini ya? Kalau yang ada yang tahu konversinya, uang sogok sekarang ini ya kurang lebih jutaan ya. Dipakai untuk beli apa paling udah habis.
tepat, tapi tanggungannya, atau orang lain bilangnya karma jeleknya, karma negatifnya itu ditanggung seumur hidup ya, atau sampai lunas ya. Itu atau dosanya ya. Uangnya saja sudah habis, dibelanjakan habis, tapi dosanya ditanggung sampai mati, sampai lunas. Makanya harus mau menjadi saksi ya. Menjadi saksi seperti Paulus itu kan. Paulus kan membunuh ya pengikut Yesus, tapi Paulus kemudian sadar, tobat, dan menjadi saksi Yesus dan menanggung dosa-dosanya ya. Dia disiksa ya, Paulus. Itu membayar upah dosa ya. Jadi jangan dibilang dosa nggak apa-apa, kan Tuhan pengampun. Bodoh, itu namanya ditipu iblis ya. Itulah tipuan iblis yang terbesar, menganggap berbuat dosa nggak apa-apa, nanti juga tetap masuk surga. Itu namanya bodoh, ketipu. Hati-hati, jangan mau ketipu oleh uang ya. Jangan tertipu oleh keinginan ya. Keinginan itu memang bahaya ya kalau nggak bisa dikendalikan. Kita semua punya keinginan punya handphone yang terbaru ya. Bahaya kalau kita nggak punya uang lalu kita mencoba berhutang. Wah, bahaya ya. Nah, kalau punya uang nggak apa-apa ya. Ya kalau punya handphone yang masih berfungsi dengan baik ya nggak usah ganti handphone yang baru ya. Handphone saya ini malah sudah error ya, nggak bisa di off kan ya, nggak bisa di restart ya. Tapi karena uang belum cukup ya tetap dihemat-hemat lah ya. Harus tetap ya seadanya ya, yang nggak usah di restart handphonenya ya. Itulah, kita harus realistis, hidup realistis. Jangan sampai nanti demi ganti handphone, demi punya mobil, demi punya rumah, lalu kita korupsi ya, dan sejenisnya itulah. Jadi pengikut Yesus harus sadar, jangan sampai kita dibodoh-bodohi oleh duit, oleh keinginan punya duit, keinginan punya barang yang baru, dan seterusnya. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.